Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali ketika murojaah kita bimbang harus membacanya dengan cepat atau harus membacanya dengan lambat saat murojaah itu. Nah, maka sebetulnya saat murojaah ini kita boleh membaca cepat atau juga boleh membaca lambat. Yang saya sarankan itu adalah kita membacanya selang-seling, kadang lambat dan kadang cepat gitu ya. Jangan lambat terus-terusan dan jangan juga cepat terus-terusan. Karena setiap dari ini ada keutamaannya atau ada kelebihannya. Membaca cepat ketika murojaah ada kelebihannya, membaca lambat ketika murojaah juga ada kelebihannya. Nah, di setiap kelebihan juga ada kekurangannya. Membaca cepat ada kekurangan, membaca lambat juga ada kekurangan. Maka saya selalu menyarankan ketika murojaah itu divariasikan. Kadang kita membacanya cepat dan juga kadang juga membacanya lambat. Nah, membaca cepat kenapa perlu? Karena memang biasanya kita punya target murojaah ya. Apalagi kalau sudah hafalan kita banyak. Kita sudah hafalannya 15, 20 juz. Maka kalau kita membacanya lambat, yang pertama kita akan lama selesainya. Bisa jadi bahkan apa yang kita targetkan murojaah misalnya sehari 2-3 juz, bisa jadi nggak tercapai. Karena kalau kita membacanya lambat, misalnya kita membacanya Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Kalau kayak gitu terus kita membaca saat murojaah, maka satu juz itu bisa makan waktu 40-50 menit, lama sekali. Kalau kita mentargetkan 3 juz, maka kita akan makan waktu sekitar 2,5 jam untuk hanya murojaah sekitar 3 juz saja. Kalau hafalan kita tambah banyak lagi, sementara kita pasti target murojaahnya akan tambah banyak lagi, maka akan tambah susah lagi buat kita. Kalau kita murojaahnya lambat terus-terusan, maka kita dibutuhkan murojaah dengan cepat untuk mencapai target. Nah, yang kedua, kalau kita murojaah selang-seling seperti ini juga akan menghilangkan kebosanan kita. Kalau kita murojaahnya lambat terus-terusan, kita bisa jadi terkena penyakit bosan. Bosan baca Quran, bosan duduk lama-lama, bosan ini, bosan itu, kita nggak bertahan gitu ya. Nah, tapi kalau kita membacanya cepat, nah maka kita akan tercapai target murojaah kita dan nggak akan sempat dihinggapi perasaan bosan itu. Karena kita keburu selesai. Nah, begitu juga selang-seling ini seperti itu juga. Nah, kalau cepat terus-terusan juga bisa jadi bosan, lambat terus-terusan bisa jadi bosan. Maka ketika kita selang-seling ini menghilangkan kebosanan tadi itu, menghilangkan perasaan bosan. Nah, tapi diingat ya sahabat, secepat apapun bacaan kita murojaahnya tetap harus memperhatikan hukum-hukum tajwid. Jangan melanggar gunnahnya, jangan melanggar umatnya, wakafnya kita perhatikan. Pokoknya semua hukum-hukumnya, hukum-hukum tajwid kita perhatikan semuanya, makhraj segala macam. Jangan karena pengen cepat misalnya kita asal-asalan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu awzanhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun yaumin 'adim yauma yaqumun an-nasu rabbil alamin. Enggak boleh kayak gitu. Itu nggak benar kalau bacaan kayak gitu. Kalau membaca kayak gitu Al-Quran hanya pengen mengejar target murojaah aja, ya nggak akan dapat rahmat kita dari Al-Quran kalau kita sengaja menyalahkan atau sengaja asal-asalan membaca Al-Qurannya. Maka tetap walaupun kita membacanya cepat tetap perhatikan hukum tajwidnya, cara membaca yang benar itu. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yauma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Tetap kita perhatikan panjang pendeknya, gunnah, mat, segala macam itu kita perhatikan. Nah, begitu juga membaca lambat sahabat, itu juga ada keutamaan, ada kelebihannya.
Kenapa kita butuh membaca lambat? Karena dengan membaca lambat ini, yang pertama kita melaksanakan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4, membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran tartil itu tentunya membacanya dengan lambat, perlahan, dan benar pastinya ya. Maka kita menjalankan apa yang Allah sampaikan itu. Nah, yang kedua, membaca lambat ini juga akan membawa kita untuk menghayati apa yang kita baca. Kalaupun kita tidak paham, tapi kita lebih menikmati apa yang kita baca itu dibanding kita membacanya cepat. Karena dengan membaca lambat tadi itu, kita lebih menyatu dengan Al-Quran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apalagi kalau kita paham. Kalau dengan membaca lambat ini kemudian membawa kita untuk lebih meresapi, menghayati apa yang kita baca ini. Jadi kita bisa memaknai satu-satu ayat dari apa yang kita baca. Seperti apa yang sampaikan Rasulullah SAW misalnya ketika kita membaca Fatihah dalam salat kita. Kita disuruhkan per ayat itu wakaf ya, berhenti per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak gitu kan ya, setiap ayat itu kita wakaf. Karena Allah selalu menjawab apa yang kita sampaikan itu. Katanya Allah saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, katanya Allah hamadani Rabbi, hamadani abdi, memujiku hambaku, katanya Allah kan. Nah, karena kita lebih bisa memaknai meresapi apa yang kita baca tadi. Seperti itu juga kita membaca Al-Quran. Kalau kita lambat, kita akan lebih mudah memaknai. Nah, tapi jangan lambat terus-terusan. Kembali yang tadi itu ya, akan bikin kita jadi nggak nyampe target murojaah. Maka dikombinasikan. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang kita murojaahnya cepat, kadang kita murojaahnya juga lambat. Nah, yang terakhir, dengan lambat ini juga kadang ada situasi, kondisi yang kita butuh bacanya lambat. Misalnya kita jadi imam tuh ya, kita bacanya lebih lambat kan, nggak mungkin kita baca ketika imam itu cepat-cepat, nggak mungkin. Nah, kalau kita udah membiasakan membaca Al-Quran lambat, maka saat jadi imam kita udah terbiasa dengan irama ritme seperti itu, jadi nggak kagok gitu pas jadi imam. Karena kalau kita biasa merojaah cepat kita bacanya, saat jadi imam kita bacanya lambat, kita jadi kagok, jadi akhirnya sering macet jadinya. Akhirnya sering lupa saat jadi imam itu, karena nggak biasa dengan pola merojaah seperti itu, tapi kita kemudian merojaah atau membaca Al-Quran saat jadi imam lambat, akhirnya kacau jadi simpul-simpul hafalan dalam pikiran kita. Maka kita butuh merojaah lambat ini. Nah, jadi variasikan sahabat, kadang kita merojaahnya cepat, kadang kita merojaahnya lambat. Walaupun memang salafus soleh kebanyakan mereka merojaahnya lambat. Nah, tapi juga kalau kita ngelihat asar-asar mereka yang banyak menghantamkan Al-Quran, misalnya kayak Utsman bin Affan dalam 2 rakaat salat malamnya, beliau menghantamkan Al-Quran pasti membacanya juga nggak terlalu lambat ya. Pasti ya lumayan gitu membacanya, lumayan cepat. Maka dua-duanya sebetulnya ada kebaikan. Yang penting tadi saat cepat kita membacanya juga jangan sampai meninggalkan atau mengurangi hukum-hukum tajwidnya. Semuanya harus memang sesuai dengan kaidah. Seperti itu sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.